Perkenalkan, nama saya Hana Riani, jurusan Kesehatan Lingkungan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Diponegoro. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang upaya pengendalian vektor penyakit di lingkungan hunian rumah. So, bagaimana menjadikan rumah kita bersih, bebas dari nyamuk? Nyamuk merupakan makhluk hidup yang berdampingan dengan manusia, dan keberadaannya sangat mengganggu bagi manusia. Nyamuk dapat menularkan penyakit seperti DBD, malaria, filariasis, chikungunya, dan banyak lagi. Penyakit DBD yang menjadi penyebabnya adalah virus dengue, penyakit malaria yang menjadi penyebabnya adalah plasmodium, dan penyakit filariasis penyebabnya adalah cacing filaria. Pada masa pandemi seperti sekarang ini, banyak sekali orang-orang melakukan aktivitasnya di dalam rumah. Dan saat ini sedang memasuki musim penghujan, di mana pada umumnya Indonesia memasuki musim penghujan pada bulan Oktober sampai pada bulan Maret. Sehingga banyak sekali penyakit yang mengintai pada musim penghujan ini. Salah satunya adalah penyakit demam berdarah dengue yang vektor utamanya adalah nyamuk Aedes aegypti, di mana setelah hujan turun akan terjadi genangan-genangan kecil yang tertampung pada kaleng-kaleng bekas, ban bekas, dan lain sebagainya. Dengan air inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh nyamuk Aedes aegypti betina untuk meletakkan telur-telurnya, di mana nyamuk ini memiliki kebiasaan menyukai air bersih. Nyamuk betina aktif pada siang hari dan mengisap darah sebagai sumber protein untuk mematangkan telurnya. Dan penularan terjadi pada fase ini. Membebaskan rumah dari nyamuk bukan perkara yang mudah. Diperlukan kedisiplinan, kerja keras. So, bagaimana cara kita untuk mewujudkan rumah sehat bebas dari nyamuk? Cara tersebut dapat kita wujudkan dengan pemberantasan jentik-jentik Aedes aegypti yang kita sebut dengan pemberantasan sarang nyamuk. Upaya ini merupakan cara yang terbaik, ampuh, murah, mudah, dan ramah lingkungan. Beberapa tindakan PSN secara fisik yang dapat dilakukan oleh individu yaitu upayakan ada sinar matahari yang cukup dalam ruangan. Karena tempat yang kurang cahaya, pengap, dingin, lembab merupakan tempat favorit bagi nyamuk. Selain itu, adanya ventilasi di bagian rumah memberikan kesempatan agar sinar matahari dapat masuk ke dalam rumah, sehingga rumah lebih terang dan menjadi lebih terkesan segar. Jangan biarkan ada tumpukan baju kotor yang berserakan dan menggantung di rumah, karena dapat mengundang kehadiran nyamuk dan akhirnya menjadi sarang nyamuk. Bersihkan dan kuras tempat penyimpanan air seperti bak mandi, WC, drum, dan lain sebagainya. Sekurang-kurangnya seminggu sekali. Selalu kuras tempat genangan air pada dispenser, kulkas yang dapat menjadi tempat nyamuk berkembang biak. Gantilah air vas bunga, tempat minum burung, dan lain sebagainya sekurang-kurangnya seminggu sekali. Tutuplah rapat-rapat tempat penampungan air seperti tempayan, drum, dan lain-lain agar nyamuk tidak dapat masuk dan berkembang biak di tempat tersebut. Gunakan kembali barang-barang bekas seperti kaleng bekas, ban bekas, botol-botol, dan lain sebagainya yang dapat menampung air hujan agar tidak menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk. Pasang perangkap nyamuk seperti Lavitrap, yaitu alat yang dapat menangkap maupun membunuh nyamuk. Alat ini dirancang agar nyamuk tertarik dan mendekat ke arah alat tersebut, kemudian terperangkap di dalam alat. Pasang perangkap nyamuk seperti Ovitrap, nyamuk-nyamuk yang masuk ke dalam Ovitrap ini tidak dapat keluar lagi. Jentik yang sudah masuk ke dalam Ovitrap tidak akan bisa berkembang biak karena jentik nyamuk tidak bisa keluar dari dalam botol yang sudah ditutup kain kasa. Kalau jentik nyamuk yang terjebak sudah banyak, air pada Ovitrap dibuang ke tanah untuk memastikan jentik nyamuk yang kemungkinan masih hidup dan mati. Air yang terisi dalam Ovitrap harus dibuang sebelum seminggu agar jentik tidak berkembang biak menjadi nyamuk. Upaya pengendalian nyamuk juga dapat dilakukan secara biologis. Penerapan pengendalian dengan metode ini biasanya ditujukan langsung terhadap jentik nyamuk, namun pengendaliannya hanya terbatas pada skala kecil. Dengan cara memelihara ikan larva forus atau ikan pemakan larva seperti ikan cupang, ikan gubi, dan lain sebagainya. Jentik-jentik setiap 2-3 bulan sekali. Takaran penggunaan bubuk abate yaitu untuk 10 liter air cukup dengan 1 gram bubuk abate.
Air yang telah dibubuhi abate dengan takaran yang benar tidak membahayakan dan tetap aman bila air tersebut digunakan sebagai sumber konsumsi. Cara-cara yang disebutkan tadi, berikut adalah cara yang lebih menarik untuk kita lihat lebih jauh, yaitu menanam tanaman yang tidak disukai nyamuk. Selain mengusir nyamuk, cara ini juga lebih ramah lingkungan dan secara estetika dapat memperindah kebun atau pekarangan rumah kita. Berikut adalah tanaman pengusir nyamuk. Tanaman Zodia. Tanaman ini memiliki nama latin Evodia Sauveolens. Ini biasanya digunakan oleh masyarakat untuk melindungi dari gigitan serangga, termasuk gigitan nyamuk, dengan menggosokkan pada tubuh. Tanaman berikutnya adalah tanaman lavender dengan nama latin Lavandula lapifolia. Tanaman ini berbentuk seperti semak berdaun berwarna ungu. Komposisi utama dalam minyak lavender adalah linanol asetat, sehingga bunga tanaman ini bisa digunakan langsung untuk mengusir nyamuk. Tanaman kecombrang. Tanaman ini masuk dalam jenis tanaman rempah-rempah. Biji dan buahnya dapat dimanfaatkan untuk bahan sayuran. Sementara itu, bagian dari tanaman kecombrang yang dipakai untuk mengusir nyamuk adalah bunganya. Serai wangi. Tanaman ini merupakan jenis tanaman rumput-rumputan. Selain sebagai bumbu memasak, batang dan daunnya juga bisa difungsikan sebagai insektisida alami karena tanaman ini terkandung zat generol, metilheptenon, terpen alkohol, asam organik, dan citronellal yang memiliki sifat racun sehingga nyamuk enggan mendekat. Kunci keberhasilan dalam pengendalian vektor nyamuk adalah diri kita sendiri. Apabila semua cara tadi sudah kita terapkan, maka akan terwujud lingkungan yang terjaga dan kita terhindar dari gigitan nyamuk. Sehingga rumah kita menjadi rumah yang sehat, nyaman, tempat berkumpul dan beristirahat bersama keluarga tercinta. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih.